Pernah nggak sih kamu belajar bahasa Inggris bertahun-tahun di sekolah, hafal semua rumus grammar di luar kepala, tapi tiba-tiba lidah kerasa kelu banget waktu harus pesen kopi ke turis asing? Hari ini kita bakal masuk ke sesi bedah materi soal metode Speakton. Ini tuh semacam pendekatan revolusioner yang mendobrak kebiasaan lama kita dalam belajar bahasa. Iya, dan materi hari ini penting banget buat ngejawab kenapa kita seringkali membeku pas harus benar-benar ngomong. Kalau kita bedah akar masalahnya, metode tradisional di sekolah itu bikin otak kita dikondisikan buat takut salah. Takut dijudge ya kalau salah ngomong. Bener banget, otak kita itu sibuk banget mikirin, aduh merakit kalimat yang grammarnya harus sempurna dulu sebelum berucap. Hasilnya apa? Kepercayaan diri kita udah mati duluan sebelum sempat bersuara. Wah, sayang banget ya. Nah, Speakton ini memutarbalikkan konsep itu dengan pakai pendekatan ala bayi. Dekatan ala bayi berarti kembali ke insting murni dong. Maksudnya bayi kan nggak peduli sama sekali sama tata bahasa. Persis. Mereka cuma denger, terus niruin, dan ngoceh aja sesuka hati mereka tanpa beban. Ini kayak bedanya belajar naik sepeda ya. Kalau metode sekolah itu ibarat kita disuruh baca buku panduan tebal cara naik sepeda. Padahal cara ala bayi ya langsung naik aja, mengayuh, terus sesekali jatuh. Betul, langsung praktek. Tapi gini, masalahnya jatuh dari sepeda di halaman rumah itu kan nggak memalukan. Tapi bayangin kalau kita praktek bahasa Inggris yang masih belepotan di warung atau tempat umum, aduh pasti langsung dipandang aneh kan? Gimana coba kita bisa mulai praktek tanpa ngerasa dihakimi atau malu? Nah, ini poin krusialnya. Lingkungan yang minim dukungan itu justru ngebunuh keberanian secara instan. Di sumber yang kita bedah, disebutin contoh di Lombok, kalau lingkungan yang nggak suportif, rasa pede langsung hilang. Makanya, metode Speakton ini mengisolasi proses belajar dalam lingkungan yang 100% suportif. 100% suportif itu wujudnya kayak gimana? Semacam simulasi kampung Inggris virtual gitu, tujuannya murni buat mompa kepercayaan diri. Mereka banyak banget pakai metode role play atau main peran buat situasi kehidupan sehari-hari yang kasual banget. Kasual kayak pesen makan gitu maksudnya? Iya, bahkan lebih lokal lagi, salah satu taktik yang mereka pakai itu simulasi beli rujak pakai bahasa Inggris. Beli rujak pakai bahasa Inggris? Iya, beneran. Agak lucu ya ngebayanginnya. Kita debat soal tingkat kepedesan atau minta tambah kacang, tapi mikirin vokab bahasa Inggris. Bukannya situasi yang terlalu lokal kayak gini malah bikin canggung. Kesannya emang konyol sih, tapi justru di situ letak keampuhannya. Waktu kita berlatih sesuatu yang remeh dan deket banget sama keseharian kita, beban akademisnya itu menguap. Oh, jadi kita nggak merasa lagi dievaluasi gitu ya? Bener, otak kita berhenti mikir, struktur kalimatku ini udah bener belum ya? Fokusnya beralih ke insting komunikasi dasar aja. Kayak, pesanku nyampe nggak nih ke abang rujaknya? Kepercayaan diri itu pelan-pelan terbangun dari keberhasilan komunikasi yang sederhana ini. Masuk akal sih. Beban mentalnya jadi jauh lebih ringan. Tapi, mari kita pikirin logistiknya deh. Kita kan nggak mungkin tiap hari ngumpulin orang buat main peran pura-pura jualan rujak di dunia nyata. Apalagi kalau kita cuma di rumah aja kan? Nah itu, gimana mereka bisa nyediain lingkungan suportif ini secara konsisten tiap hari? Jawabannya ada di platform Roblox. Wait, Roblox? Game yang banyak dimainin orang-orang itu? Iya betul, mereka mindahin ruang simulasi ini ke dunia maya lewat game interaktif itu, lengkap dengan fitur voice chat. Jadi ruang prakteknya gampang diakses dari mana aja dan jangkauannya luas banget. Tunggu dulu, pakai game buat belajar bahasa. Berarti, dengan naruh proses prakteknya di dalam game, kita sebenarnya lagi ngelabui otak kita sendiri ya. Kita terlalu asyik dan sibuk nyelesain misi di game, sampai lupa buat ngerasa gugup. Tepat banget. Secara kognitif, mekanisme ini berhasil ngelewatin apa yang disebut sebagai affective filter. Affective filter itu dinding kecemasan kita ya? Betul. Waktu kamu main Roblox, tugas utama dan fokus sadar otakmu itu cuma bermain, entah bertahan hidup di game atau nyelesain misi bareng avatar lain. Iya, pastinya fokus ke gamenya dong. Nah, gara-gara itu, memproses bahasa asing tiba-tiba cuma jadi tugas sekunder di alam bawah sadar. Karena otak udah nggak punya sisa kapasitas buat nyemasin tata bahasa, respons bahasa Inggrismu malah keluar secara intuitif. Dan pastinya jadi jauh lebih lancar ya. Bener banget.
Nggak kerasa kayak lagi belajar sama sekali. Wah, ternyata solusinya kembali ke hal yang sangat mendasar ya. Tinggalin beban teori sekolah yang nuntut kesempurnaan struktural dan malah ngerusak kepercayaan diri kita. Betul, kita perlu kembali jadi kayak bayi. Iya, bayi yang berani niru, bangun keberanian lewat simulasi santai bahkan sekonyol interaksi beli rujak tadi, dan pakai medium asik kayak Roblox buat matiin sensor kecemasan di otak kita. Dan pada akhirnya, ini ngebuktiin kalau proses penyerapan informasi itu seringkali terjadi paling maksimal, justru waktu kita ngerasa lagi nggak diuji sama sekali. Kuncinya adalah buang buku panduan itu dan langsung kayuh sepedanya. Nah, buat nutup sesi eksplorasi kita hari ini, ada satu hal buat kamu renungkan. Jika bermain game interaktif bisa merevolusi kelancaran berbahasa kita, layaknya seorang bayi, keterampilan rumit apa lagi yang sebenarnya bisa kamu kuasai hari ini jika kamu berhenti mencemaskan aturan dan mulai sekedar bermain?